Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada perkuliahan kita tatap muka, baik itu melalui Zoom maupun video, di sini materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengetahui bagaimana tata cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Karena mengingat sekarang sudah akhir tahun dan Ibu menyarankan bagi yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja tetapi memiliki usaha agar menjadi wajib pajak patuh, yaitu wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Dan sebelum membuat laporan SPT tahunan orang pribadi, pastinya kita harus mengetahui pengertian, kemudian cara dan jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi itu yang harus terlebih dahulu kita pelajari. Maka dari itu simak video yang akan Ibu tampilkan, yaitu dari PowerPoint yang Ibu buat video. Mohon dipelajari dan disimak secara teliti agar masing-masing mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu ajarkan dapat maksimal memahami dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Terima kasih, semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini Ibu akan mengajarkan atau menjelaskan SPT tahunan orang pribadi. Baik, karena di sini kita mau akhir tahun, maka sebelum kita melaporkan dan membayar SPT tahunan baik itu badan maupun pribadi, kita harus tahu apa itu pengertian dari SPT tahunan orang pribadi dan mengapa harus melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Jadi sebelum kita melaporkan, kita juga harus mengetahui pengertiannya, kemudian jenis-jenis SPT tahunannya itu apa saja, dan di sini Ibu akan jelaskan detail baik itu dalam pengertian, jenis-jenisnya dan tata caranya. Baik, berikut Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Pertama, pengertian SPT tahunan. Pengertian SPT tahunan yaitu sebagai salah satu jenis surat pemberitahuan untuk waktu tahun pajak atau bagian tahun pajak, di mana surat ini oleh wajib pajak dapat digunakan untuk bisa melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak. Kemudian jenis formulir SPT tahunan orang pribadi, di mana jenis formulir SPT tahunan orang pribadi itu memiliki 3 jenis formulir SPT tahunan. Yang pertama, formulir SPT 1770, formulir SPT 1770S, dan yang ketiga adalah formulir SPT 1770SS. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan formulir SPT tahunan 1770. Pertama, ada formulir SPT tahunan 1770, di mana formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Misalnya pemilik usaha catering, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Selain itu, formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, baik pekerjaan penuh waktu ataupun paruh waktu. Dan formulir 1770 juga ditunjukkan bagi seseorang yang bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final serta memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.
Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak mendapatkan penghasilan dapat melaporkan SPT tahunan melalui formulir ini dengan catatan menyertakan surat pernyataan di atas materai serta mengisi jumlah 0 pada kolom penghasilan. Nah, kemudian di sini ada formulir SPT tahunan 1770S, di mana formulir SPT tahunan 1770S ini adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunannya lebih dari 60 juta. Tak hanya itu, pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja, sedikitnya 2, juga dapat melaporkan pajak dengan formulir 1770S. Ada 2 lampiran yang menyertai formulir 1770. Lampiran tersebut harus wajib pajak isi dengan informasi seperti bukti potong pajak, total pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan hal-hal terkait lainnya. Dan kemudian ada formulir SPT tahunan 1770SS, di mana formulir ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau setara 60 juta setiap tahunnya, di mana formulir ini ditunjukkan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun. Penghasilan tambahan dari bunga koperasi atau bunga bank juga termasuk dalam penggunaan formulir 1770SS. Proses pengisiannya juga terbilang sederhana, sebab hanya memindahkan data dari formulir atau bukti potong 1712A1 yang ditunjukkan bagi pekerja swasta dan formulir 1712A2 yang ditunjukkan bagi pekerja sipil. Dan ada lagi formulir 1712A1 dan 1712A2, di mana tadi sudah dijelaskan itu untuk apa dan 1712A2 itu untuk siapa. Dan di sini selanjutnya ada formulir tambahan yang juga perlu disiapkan oleh wajib pajak yang tadi ya. Baik itu kalau swasta itu pakai A1, kalau tenaga atau PNS ya ANS itu biasanya formulir 1712, di mana formulir tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengisian SPT tahunan orang pribadi, di mana di sini seperti yang telah disebutkan ya, bahwa formulir ini berguna dalam mengisi formulir 1770 SS, baik itu SS maupun S ya, di mana data dan informasi terkait perpajakan dari formulir ini hanya perlu dipindahkan oleh wajib pajak ke dalam formulir 1770 SS tergantung pendapatan dalam setahun. Baik, dan nantinya data dan informasi tersebutlah yang akan dilaporkan di e-filing SPT tahunan orang pribadi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan cara lapor dan isi SPT tahunan orang pribadi. Pertama ya, setelah mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dan menentukan formulir SPT tahunan mana yang akan digunakan, maka wajib pajak orang pribadi dapat langsung mengakses e-filing dan mengisi SPT tahunan, di mana langkah-langkahnya yaitu ini adalah contoh ya, misalkan contoh kasusnya yaitu dengan menggunakan formulir SPT tahunan 1770SS. Pertama, buka situs web DJP online atau klik pajak.id. Kemudian yang kedua, masukkan NPWP, password, kode keamanan, captcha ya. Kemudian lalu klik login. Nah, setelah login, pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak Anda. Lalu pilih e-filing. Setelah itu, klik buka SPT. Nah, selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT.
Nah, untuk pembuatan formulir 1770 SS, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Nah, selanjutnya contoh pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih opsi, contohnya tidak ya, misalkan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih opsinya, misalnya contohnya kan di situ ada dan tidak. Misalnya tidak, berarti kita klik tidak. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Maka karena kita di sini contoh studi kasusnya yaitu menggunakan formulir 1770 SS di mana penghasilan pendapatannya itu kurang dari 60 juta, maka di sini kita pilih opsi ya. Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dengan mengklik SPT 1770 SS. Setelah kita masuk ke SPT tersebut, maka kita harus mengisi data formulir seperti tahun pajak, misalnya 2020, dan status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan yang keberapa ya. Lalu isi data SPT sesuai dengan formulir 1712A1 dan 1712A2 yang terdiri dari pajak penghasilan. Nah, perlu diketahui ya sebelum lebih detailnya, formulir yang kita dapat itu 1712 baik itu A1 maupun A2 biasanya kita akan menerima dari bagian HRD atau Humas, biasanya yang akan memberikan formulir tersebut kepada kita untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi atau untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan SS, di mana ada rinciannya. Pertama ada pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini adalah data yang harus diisi. Pada bagian ini adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian ada PTKP. Nah, PTKP itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta dan setiap ada penambahan maka akan ditambahkan sebesar 4.500.000. Kemudian di situ ada PKP, perhitungan PKP, ada pajak penghasilan terhutang, kemudian ada pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, dan yang terakhir adalah nihil ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya pajak penghasilan ya, dimana pajak penghasilan ini data pada bagian ini harus diisi. Pertama ada dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, pajak penghasilan final, pajak penghasilan final terhutang, kemudian penghasilan yang dikecualikan dan objek pajak ya. Apabila di situ ada maka kita isi sesuai dengan formulir 1712, tetapi kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian yang ketiga di sini kita harus mengisi satu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Yang selanjutnya ada jumlah keseluruhan kewajiban hutang pada akhir tahun pajak. Jadi di sini kita harus mengisi berapa banyak harta yang kita miliki dalam setahun, kemudian berapa banyak kewajiban hutang yang belum kita bayarkan atau yang sudah kita bayarkan sampai dengan akhir tahun selama 1 tahun. Nah, di sini ada pernyataan di mana bagian ini berisi pernyataan yang menyatakan jika wajib pajak sadar akan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang serta berjanji telah mengisikan data yang benar, lalu beri centang pada kolom setuju ya. Kemudian diklik berikutnya.
Dan setelah kita mengklik, biasanya nanti di situ ada kita menerima ringkasan SPT, dan ringkasan SPT tersebut kemudian kita ada namanya nanti ada tertulis pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini ya, kita klik di sini, nanti ada tulisannya. Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi yang dikirimkan ke email ataupun nomor handphone. Lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima di kolom kode verifikasi dan klik kirim SPT untuk melaporkan SPT. Nah, setelah itu SPT sudah bisa terkirim ya. Nah, selanjutnya periksa email. Kemudian nanti kita biasanya akan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik SPT tahunan PPH, yaitu melalui email. Dengan begitu pengisian dan pelaporan SPT tahunan pajak pribadi yang menggunakan 1770 SS itu sudah selesai ya. Dan kita di situ dinyatakan sebagai wajib pajak patuh. Dan apabila kita mengecek KSWP, di mana KSWP itu adalah status wajib pajak, maka di situ nanti kita akan tertulis aktif ya. Nah, di sini ada batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT tahunan orang pribadi, di mana batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau misalnya ini bulan Desember contohnya, berarti paling lambat itu pelaporan yaitu bulan Mei tahun berikutnya ya. Mohon maaf, bulan Maret bulan berikutnya. Jadi 3 bulan setelah akhir tahun. Nah, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayarkan lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Baik, demikian informasi dasar sebelum nanti kita mulai untuk cara dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi atau step-stepnya. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.